Bab 49, Aku ingin hamil. Yongki baru saja mandi air hangat. Tubuhnya terasa sangat segar. Begitu dia keluar dari kamar mandi, dia melihat istrinya yang baru saja meletakkan pakaian miliknya yang sudah bersih ke lemari. Mereka memang memiliki pembantu, tetapi setelah pakaian dilipat rapi, hanya akan ditaruh di keranjang depan kamar dan Indria sendiri yang akan menata masuk. Yongki hanya memakai handuk dililit sepinggang, langsung memeluk istrinya dari belakang. Tengah malam begini istirahat saja, kerjaan rumah bisa besok lagi, ucap Yongki. Indria sangat kaget, sebab tiba-tiba punggungnya basah karena terkena tetesan air dari rambut suaminya. Ayo aku keringkan dulu rambutmu, tapi pakai baju dulu, Mas Yongki, pinta Indria. Nanti saja, jawab Yongki masih enggan melepaskan pelukannya. Nanti keburu dingin, sergah Indria mulai cemas. Kalau begitu hangatkan aku, balas Yongki membalikkan tubuh istrinya dan memeluknya. Yongki menatap kedua bola mata Indria yang begitu indah. Sungguh mahakarya yang sempurna menciptakan gadis secantik istrinya itu. Indria, aku merindukanmu, bisik Yongki. Indria tertawa karena mereka selalu bersama dan tidak terpisah. Bagaimana bisa berkata rindu, kecuali kalau memang mereka saling tidak bertemu. Indria tahu apa yang sedang dipikirkan oleh suaminya. Tanpa basa-basi, lagi Indria memberanikan diri memulai duluan. Indria semakin bersemangat untuk menghangatkan tubuh suaminya. Sudah hangat kan? Buruan pakai baju dan mari kita tidur. Aku lelah sekali. Jangan harap meminta lebih, ucap Indria. Iya, jawab Yongki tersipu malu. Mereka tidur bersama karena Yongki juga lelah. Malam ini tidak usil dan membiarkan istrinya tidur dengan nyenyak. Esok harinya, Indria memasakkan makanan kesukaan Yongki. Tidak lupa juga membawakan bekal makanan. Indria, kamu mau ikut kerja tidak? Tawar Yongki. Tidak, aku mau di rumah saja membaca novel, tolak Indria. Yakin, nanti di rumah akan berpikiran macam-macam tidak? Sindir Yongki. Jangan terlalu percaya diri, sergah Indria. Ya sudah, kalau begitu aku berangkat dulu. Assalamualaikum, pamit Yongki sembari mengecup kening sang istri. Waalaikumsalam, jawab Indria senang sekali. Akan tetapi baru saja Yongki membuka pintu, Indria sudah berubah pikiran lagi. Mas, tunggu, pekik Indria. Ada apa? Tanya Yongki tersenyum manis. Bolehkah aku menengok Zahra? Tanya Indria ragu-ragu. Boleh, tapi nanti sore setelah aku pulang kerja, akan aku antar, jawab Yongki tegas. Baiklah kalau gitu, aku ke rumah Umi dan Abah saja deh. Sepertinya aku malas kalau di rumah sendirian, pinta Indria. Kenapa tidak ikut aku sekalian? Tanya Yongki. Aku bosan, keluh Indria. Jadi kamu bosan padaku? Pekik Yongki kesal. Bukan, aku bosan duduk terus. Lebih baik ke rumah Abah dan Umi saja. Sepertinya mangga di samping rumah sudah mau masak, bujuk Indria. Hanya mangga saja, kan bisa aku belikan nanti, sergah Yongki. Mas, aku hanya ingin ke rumah Abah dan Umi saja, masa tidak boleh?
Aku ingin bermanja-manja pada mereka, rayu Indria. Baiklah, aku antar saja. Pokoknya, aku nggak mau lihat kamu nyetir sendiri tanpa izinku, ucap Yongki. Siap, balas Indria. Indria sebenarnya hanya penasaran dengan cerita Miftah kemarin mengenai abahnya yang ajaib bisa tahu setiap pergerakan Yongki. Dalam benak Indria mengira jika abah mertuanya memiliki kekuatan goib. Nyatanya, sesampai di rumah mertuanya, Indria tidak lupa menanyakan hal tersebut setelah suaminya berangkat kerja. Umi, apakah abah punya ilmu ya? Bisik Indria. Ilmu apa? Tanya Fatimah balik bertanya. Ilmu goib. Soalnya, kata Miftah kemarin, abah selalu tahu setiap kali Mas Yongki ingin melakukan sesuatu yang nakal. Sela Indria. Fatimah tertawa. Indria yang biasa anggun, tiba-tiba menjadi super kepo dan lucu. Semua orang tua pasti akan memiliki ilmu goib tersebut. Di saat anaknya melakukan sesuatu, pasti akan memiliki ikatan batin yang kuat. Karena kasih sayang orang tua pada anak sangat besar dan tulus. Sehingga misal anak tengah sakit atau dalam keadaan bersedih hati, kedua orang tua bisa merasakan. Balas Fatimah. Masya Allah, kalau begitu kedua orang tuaku juga begitu ya, gumam Indria. Tentu saja, balas Fatimah. Terus, Umi ingat tidak sesuatu yang terjadi pada Mas Yongki dan Umi bisa merasakannya? Tanya Indria semakin penasaran. Fatimah sambil mengingat-ingat. Tidak lama kemudian tersenyum geli. Oh iya, saat mau lulusan SMA, waktu itu Yongki sedang nakal-nakalnya. Padahal bulan Ramadan, Yongki yang berpamitan mau membangunkan orang sahur bersama orang-orang, tetapi dia ternyata malah menyelinap dan mengikuti balapan motor liar. Suatu ketika, Umi dan Abah sangat tidak nyaman. Kami mencari Yongki. Jika telat beberapa menit saja, kami tidak membawanya pulang, pasti dia sudah dimasukkan ke penjara dan tidak bisa mengikuti ujian nasional, ungkap Fatimah. Aduh, ternyata Mas Yongki tidak sekali dua kali ya Umi mendapat masalah dengan kantor kepolisian, ujar Indria. Iya, tapi sejauh ini, alhamdulillah, tidak sampai di penjara. Semoga saja setelah ini, dia benar-benar berubah dan tidak akan macam-macam lagi. Makanya Umi dan Abah sangat berharap kamu segera hamil. Dengan begitu, akan lengkap sudah kebahagiaan kita, jawab Fatimah penuh harap. Indria tersenyum, tiba-tiba dia jadi menginginkan segera hamil. Yongki tengah makan siang. Tiba-tiba dia mendapat pesan dari istrinya yang mengatakan ingin segera hamil. Yongki yang belum menyelesaikan pekerjaannya langsung menjemput sang istri untuk pulang ke rumah mereka. Mas, kok tumben pulang cepat? Tanya Indria heran. Loh, kamu sendiri yang tadi bilang pengen hamil. Kalau begitu mulai sekarang harus rajin-rajin mencetaknya, goda Yongki. Yongki tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia langsung menerjang Indria seperti hewan buas yang baru saja mendapatkan buruannya setelah sekian lama kelaparan. Hei, kamu begitu? Bersemangat sekali, pekik Indria kaget. Yongki menarik baju Indria. Entah kenapa, Yongki merasa puas jika kulit Indria ada tanda kepemilikan.
Mas, jangan lupa doa, sela Indria. Iya, mana mungkin aku lupa, jawab Yongki yang aslinya memang lupa. Indria sendiri kini juga tidak sungkan-sungkan lagi memberikan pelayanan terbaiknya. Apalagi mereka sekarang sudah sah menjadi suami istri. Memang benar apa yang diucapkan oleh sebagian orang. Ketika dua orang saling mencintai, baru beberapa saat berpisah, maka hasrat mereka semakin menggebu-gebu. Apalagi Indria sangat ingin hamil untuk membahagiakan suami serta kedua mertuanya. Sampai sore, Indria dibuat menjerit untuk kesekian kalinya oleh Yongki. Memiliki suami yang gagah perkasa ternyata juga sebuah anugerah tersendiri dalam kebahagiaan batinnya. Bagaimana? Sudah puas belum? Bisik Yongki tepat di telinga Indria. Indria berbalik arah dan sengaja memunggungi suaminya karena merasa malu. Tapi harus diakui, jika Yongki memang sosok lelaki idaman. Dia bisa tahu di mana titik yang bisa membuat Indria mencapai puncak kenikmatan. Dan hebatnya lagi, bukan hanya sekali atau dua kali, Indria bisa merasakannya. Yongki begitu senang dengan reaksi Indria yang malu-malu begini. Dia tadi sangat nakal sekali. Kenapa sekarang malu-malu begini? Goda Yongki. Entahlah Mas, jika dipikir-pikir sepertinya yang tadi agresif bukan aku. Apakah aku ini tadi terkena hipnotis ya? Balas Indria mengelak. Iya, kamu sudah terkena hipnotis cintaku. Canda Yongki tertawa ngakak. Akhirnya mereka berdua tidur sambil berpelukan. Sebelum itu, Indria menyalakan alarm agar nanti terbangun saat adzan ngasar.